Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ari Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu ya? Semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi dong seputar P3K 2025. Di sini penuntasannya ya. Tesnya sudah selesai di 2024 kemarin untuk tahap 1. Untuk tahap 2 persiapan seleksi ya. Oke. Di sini Bapak Ibu ada informasi yang harus Bapak Ibu ketahui tentunya ya. Ini sangat penting sekali tentang pernyataan Kepala BKN. Ini Prof. Judan. Ini R2 minta dituntaskan di BPPK tahap 1. Paruh waktu boleh lah. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini relate dari siaran press kemarin ya. Di sini tanggal 14 Januari kemarin atau kemarin ya. Itu ada kriteria tambahan ya, seputar seleksi P3K bagi pegawai non-ASN database BKN. Dan ini, berita ini relate dari ini ya Bapak Ibu ya. Ini lanjutan lah sepertinya. Paruh waktu, seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sumbernya dari JPNN, jelas Bapak Ibu ya. Prof. Yudan ini jadi Kepala BKN, kode R2 minta dituntaskan di BPPK tahap 1. Paruh waktu boleh lah, Selasa kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini hasil rakor kemarin ya, rapat koordinasi antara beberapa kementerian menetapkan ya tentunya bagaimana sih konsep P3K paruh waktu itu. Seperti itu. Ada banyak yang dibahas seperti itu. Ini relate dari berita tersebut Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan JPNN sumbernya Bapak Ibu ya. Ini Prof. Zidan Arif Fakrullah resmi dilantik menjadi Kepala BKN Selasa kemarin ya, 7 Januari 2025. Pelantikan ini sekaligus juga sebagai momentum pembaruan bagi BKN setelah 10 tahun lalu pelantikan Kepala BKN terakhir dilakukan. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Prof. Yudan ini menyampaikan 3 fokus utama dalam menjalankan tugas barunya seperti mewujudkan reformasi birokrasi, meritokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan dalam wawancara pelantikannya, ia juga menyampaikan nih pentingnya kesamaan visi BKN dengan Kemenpan RB tentunya ya. Karena di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kami satu tujuan yang sama. Oke, siap. Bersama menjalaninya. Oke, tidak adanya sekat-sekat tentunya melalui kolaborasi dan sinergi visi tersebut bisa kita wujudkan. Ibu Menpan RB, Ibu Rini Widianti ini juga secara resmi melantik Kepala BKN yang baru juga menekankan 5 poin penting dalam mewujudkan pemerintahan. Ini relate dari ini Bapak Ibu ya, tentang kriteria pelamar dalam pangkalan data BKN. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada keputusan Menteri nih, Menpan RB 634 nomor 2024. Mekanisme seleksi BPK bagi tenaga non-ASN terdata dalam database BKN. Tentunya di PPK tahap 2 ini ada tambahan nih kriteria pelamar. Nah, yang pertama adalah tidak memenuhi syarat di PPK tahap 1. Tidak memenuhi syarat di CPNS, belum tes ya intinya Bapak Ibu ya, belum melamar pada seleksi PPPK tahap 1. Jenis jabatan yang dilamar apa aja Kak? Iya, ini jenis jabatan yang dilamar bisa pengelola umum operasional, layanan operasional atau penata layanan operasional. Nah di sini mekanisme pengusulannya itu konfirmasi dulu nih, ya kan? Kemudian kita ada pengalaman tambahan pada seleksi PPPK yang terdaftar dalam database BKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Nah ini sudah ya Bapak Ibu ya, tidak memenuhi syarat, belum mendaftar. Nah ini ditambahi poin D sama ini tambahan Bapak Ibu ya. Tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap 1 atau tidak mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Nah ini bisa teman-teman, asalkan teman-teman ini harus terdata di database-nya BKN. Nah, seperti itu kan Bapak Ibu ya. Teman-teman ini harus terdata di database BKN tentunya. Nanti ini penting sekali Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa yang aku tampil dalam transparan ya. Dan tentunya seusai dilantik Kepala BKN ini langsung ya memimpin rapim ya, rapat pimpinan bersama dengan para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama guna membahas sejumlah pekerjaan, salah satunya adalah rekrutmen CASN 2024 yang saat ini masih berlangsung. Oke, seperti itu. Langsung rapat ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebelum dilantik Bapak Ibu ya, sebelum dilantik
Menjadi kepala BKN, Bapak Yudan ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB) RI, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta mendapat kepercayaan sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dan menjabat PJ Gubernur Gorontalo. Selain sebagai kepala BKN, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN Korpri. Wih, rangkap jiwa ini. Iya, mantap ini Bapak ya, mantap jiwa. Oke, sementara itu Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti ini juga menyampaikan nih harapannya kepada Kepala BKN yang baru untuk menuntaskan R2 dalam pengangkatan PPK 2024 tahap 1. Bahkan di sini R2 itu merupakan honorer K2 yang mengikuti seleksi tahap 1, banyak R2 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, ini semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya. Tentunya belakangan ini muncul ya Bapak Ibu ya, R2 yang tidak mendapatkan formasi akan dialihkan ke optimalisasi seleksi PPK tahap 2 dilaksanakan. Kebijakan tersebut diprotes kalangan K2 karena banyak yang sudah berusia kritis, yaitu 56 tahun. Ya, semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya. Dan ini relate dari siaran pers kemarin ya. Di sini ada kriteria tambahan yaitu ini yang ini ya, tidak memenuhi syarat. Habis itu ini ditambah ini urutan prioritas. Kemudian selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN ini bisa menjadi PPK pada waktu dengan ketentuannya telah ikut CPNS namun tidak lulus, telah mengikuti seluruh tahapan PPK tahap 1 dan 2 namun tidak mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini sudah diresmikan. Tentunya untuk regulasi paruh waktu, teman-teman bisa cek di ini ya, PDF ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu ketahui. Tentunya di sini masalah jangka waktu juga ini Bapak Ibu ya. Masa perjanjian kerja paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau P3K penuh waktu itu kan sampai pensiun. Tapi kalau paruh waktu ini per tahun. Sampai nanti kalau ada lowongan ya langsung diangkat menjadi P3K full time. Seperti itu. Bahkan di sini pejabat pembina kepegawaian PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPK pada waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, jadi ini kembali lagi ke instansi ya sepertinya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini untuk perjanjian kerja itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk gaji mungkin berbeda di tunjangannya saja mungkin Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk diktum ke 26. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PPK paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan ke unit yang membutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar optimalisasi formasi. Seperti itu. Nanti kalau ada lowongan ya langsung P3K penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah diresmikan oleh Ibu Rini Widiantini kemarin ya 13 Januari 2025. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.